Timnas Indonesia sekarang sudah siap-siap untuk cari pemain naturalisasi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi baru sudah masuk radar Timnas Indonesia, 2 nama sudah dikantongi. Dan kedua nama tersebut juga memiliki statistik yang hebat sebagai pemain, dan ternyata salah satunya merupakan mesin pencetak gol. Sudah tentu, jika Timnas Indonesia ingin menambah jumlah amunisi pemain tambahan lagi, karena mengingat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan yang kuat. Maka dari itu, opsi penambahan 2 pemain calon naturalisasi ini, bisa menjadi solusi untuk mempertajam komposisi pemain, serta kedalaman skuad Garuda, untuk bertanding pada putaran ketiga. Untuk yang penasaran, kedua nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Mereka berdua merupakan 2 pemain yang sudah masuk radar Timnas Indonesia. Kevin Dix dirinya merupakan pemain FC Copenhagen di Liga Denmark. Dia merupakan pemain bek tengah, akan tetapi dia juga bisa merangkap untuk menjadi bagian depan seperti striker. Ula Romeni, dia adalah pemain muda yang punya potensi, dia adalah pemain FC Utrecht. Bahkan Ula bisa dijuluki sebagai calon mesin pencetak gol di lini depan buat Timnas Indonesia, jika dilihat berdasarkan statistiknya yang bagus. Kedua pemain ini memang benar-benar ingin dipercepat proses naturalisasinya. Mengapa? Karena 2 pemain ini bisa untuk memperkuat lini tengah dan lini depan Timnas Indonesia, yang dibutuhkan pada putaran ketiga. Kita bedah dulu, statistik Kevin Dix. Dirinya merupakan pemain berusia 27 tahun, dan memiliki harga pasar yang tinggi sebesar 69,53 miliar rupiah, bahkan lebih tinggi daripada harga Tom Haye. Statistik Kevin Dix berdasarkan klub yang dilansir dari Transfermarkt, sebanyak total 26 gol, dan 28 assist. Ini semua berdasarkan statistik dari dirinya dengan berbagai klub yang pernah dijalani oleh Kevin Dix. Kini giliran Ula Romeni, pemain muda yang bisa dibilang bertalenta, karena dirinya di usia yang masih muda yaitu 20 tahun. Namun sudah bisa bahkan banyak mencetak gol untuk dirinya sendiri di usia seperti itu, dia merupakan pemain depan, alias striker. Berdasarkan statistik Transfermarkt untuk data klub dari Ula Romeni, dirinya bisa dibilang sebagai mesin pencetak gol. Ula mampu mengemas 39 gol dan 15 assist. Data ini diambil dari berbagai klub yang pernah dibela Ula, dan merupakan total keseluruhan. Setelah dilihat-lihat, maka sangat cocok untuk kedua pemain ini dipercepat naturalisasinya, supaya Timnas Indonesia punya kekuatan tambahan di putaran ketiga September mendatang. Apalagi mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sulit dan memberatkan di grup C, sebut saja seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Demikian ulasan artikel berikut ini mengenai 2 calon pemain yang akan dinaturalisasi dan sudah siap untuk membela Timnas Indonesia. Intinya yang penting OTU dulu. Kiper FC Dallas, Martin Paes diprediksi belum bisa tampil untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian kabar itu diutarakan oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Omongan Bung Ropan itu dikabarkan valid karena mendapatkan informasi A1 dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang diketahui, penampilan apik Martin Paes di ajang Major League Soccer, MLS, bersama FC Dallas menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Terlebih Martin Paes masuk MLS All-Star 2024. Alhasil, banyak supporter Timnas Indonesia yang mengharapkan Paes agar bisa membela skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Tak ayal, Timnas Indonesia membutuhkan jasa Martin Paes sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Namun, untuk memperkuat Timnas Indonesia, masih ada satu proses yang harus dilewati Paes. Proses yang dimaksud adalah menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.
Nahas, hingga bulan Oktober 2024, kasus Martin Paes belum akan disidangkan di CAS. Di sisi lain, Paes sebenarnya sudah mendapatkan paspor, hanya saja masalah CAS yang menjadi penghambatnya. Menanggapi hal itu, Bung Ropan angkat bicara soal kasus Martin Paes. Di persidangan CAS bulan Juli, Agustus, apalagi itu tidak ada, ucap Bung Ropan. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab dengan tegas bahwa, belum bisa, Martin Paes main di bulan September. Jadi jelas teman-teman, ini informasi langsung dari Pak Ketua PSSI, bukan dibuat-buat. Berarti dia, Paes, belum tersedia untuk bermain melawan Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Meski begitu, Bung Ropan masih menanti keajaiban. Kecuali pada proses nantinya, semisal nanti ada sesuatu kejutan besar, nama Martin Paes muncul masuk dalam list persidangan. Mungkin saja ketika bulan November, saat menjamu Jepang, Paes sudah bisa membela, tambah Bung Ropan. Kabar menghebohkan sekaligus menggembirakan datang dari Martin Paes, calon kiper naturalisasi Timnas Indonesia. Namun, bukan tentang kepastiannya kapan merumput untuk Timnas Indonesia, melainkan terpilihnya Paes ke dalam tim MLS, Major League Soccer, All-Star 2024. Musim ini, Martin Paes tampil tangguh bersama klubnya, FC Dallas, di Liga Amerika Serikat atau MLS, kompetisi yang juga merupakan tempat merumput Lionel Messi. Sama seperti Paes, Lionel Messi sendiri tentu saja masuk ke dalam tim MLS All-Star 2024 yang secara total berjumlah 30 pemain. Selain Messi, Paes juga akan main bareng bersama nama-nama top seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, hingga Christian Benteke di tim MLS All-Star 2024. Penentuan 30 pemain ini berdasarkan 3 kategori. Sebanyak 12 pemain dipilih fan, 16 pemain dipilih pelatih Wilfried Nancy, dan 2 pemain oleh komisaris MLS, Don Garber. Sama seperti Messi, Paes masuk daftar pemain di tim MLS All-Star 2024 ini karena pilihan fans. Daftar pemain MLS All-Star 2024 dipanggil untuk pertandingan eksibisi melawan pemain terbaik Liga MX, Liga Meksiko, di mana pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Columbus Crew pada 24 Juli. Performa Paes yang sangat gemilang musim ini sudah layak mendapat apresiasi, termasuk menembus skuad All-Star. Penampilan Martin Paes tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, tim yang kelak bakal dibela kiper berusia 26 tahun itu. Namun, meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 bulan lalu, proses perpindahan federasi pemain naturalisasi Martin Paes masih belum menemui titik terang. Hal ini membuat penjaga gawang FC Dallas ini tak kunjung bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Perpindahan federasi Paes dari KNVB Belanda ke PSSI masih terhalang statuta FIFA yang menyebutkan jika pemain tidak bisa berpindah federasi jika dirinya sudah bermain bersama dengan timnas negara sebelumnya saat usianya di atas 21 tahun. Masalah tersebut muncul karena Martin Paes tercatat pernah bermain untuk timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini masih menjadi penghalang yang membuat kasusnya harus dibawa ke sidang Badan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Dengan performanya yang semakin ciamik, semoga Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae yang minta tambah pemain naturalisasi baru, gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yang buka peluang pemain naturalisasi baru. Menghadapi grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak cukup mengandalkan pemain yang ada. Pertandingan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih berat dibandingkan ronde 1 dan ronde 3.